Baik teman-teman dan Bapak Musinun membahas jauh mengenai undang-undang bahwa masyarakat sudah nggak asing mengenal PMI. Akan tapi masyarakat juga perlu tahu untuk PMI itu diatur oleh apa, berlatar belakang seperti apa, perannya sejauh mana. Kita akan kulas balik di sini Pak di PMI Kebumen Podcast. Palang Merah Indonesia ini sudah ada sejak kemerdekaan, Pak. Tepat di tahun 1945, betul ya? Nah, tetapi ada undang-undang yang mengatur memang tentang Kepalangmerahan ini di tahun 2018. Kok mengapa Pak baru disahkannya di 2018? Itu bisa diceritakan kilas baliknya gitu, padahal jauh nih 1945 ke 2018. Jadi begini Mbak Pepe dan sahabat PMI semuanya ya, bahwa hadirnya palang merah di Indonesia itu bukan karena jangka yang pendek, tapi karena jangka yang panjang. Sebelum peristiwa kemerdekaan di Republik Indonesia ini, peran dan kontribusi palang merah itu real ada di Indonesia, membantu meringankan beban dan penderitaan bagi para korban perang pada semasa itu, sampai kemudian peristiwa kemerdekaan. Kalau cerita panjang, ya kan? Tapi kurang lebih kontribusinya adalah salah satunya sebelum kemerdekaan itu palang merah di Indonesia sudah membantu sesama bagi mereka-mereka warga kita yang mengalami cedera di medan perang. Ya. Kemudian pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia betul-betul memberikan apresiasi kepada palang merah yang telah berkontribusi membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, maka kemudian Presiden pada masa itu menunjuk untuk membentuk Panitia 5. Persiapan Badan Palang Merah dulu namanya kan itu. Nah, itu kemudian dilakukan dengan proses ini akhirnya pada tanggal 17 September tepat 1 bulan pasca kemerdekaan diresmikanlah ya, dengan Muhammad Hatta sebagai ketua pertama. Ini yang menjadi tonggak sejarah bagi Palang Merah, adanya Palang Merah yang diresmikan itu karena peran dan kontribusinya, gitu kan? Jadi bukan karena pandangan ideologi, bukan karena karena sesuatu hal yang lain, tapi karena kepentingan kemanusiaan. Dan saat itu memang Palang Merah Indonesia sudah punya kontribusinya bagi masyarakat, sehingga Indonesia baru mendirikan Palang Merah. Dulu namanya Badan Palang Merah, kemudian menjadi organisasi perhimpunan Palang Merah dan Palang Merah Indonesia. Nah, kenapa kok baru diresmikan tahun 2018? Sebenarnya bukan diresmikan. Diresmikannya, didirikannya itu 17 September 1945. Ya, cuman ya dari adanya ratifikasi konvensi bahwa negara Indonesia pernah ikut serta, ya ini ada di dalam Undang-Undang 59 tahun 1958 bahwa Indonesia ikut serta meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949, ya Agustus 1949, bahwa kita Indonesia ikut serta dalam Konvensi Jenewa tersebut. Maka dari hal itu, undang-undang itu mengamanatkan untuk melakukan legislasi nasional, membuat undang-undang yang menjadi payung hukum bagi Palang Merah di Indonesia. Jadi organisasi perhimpunan di Indonesia akhirnya punya payung hukum di tahun 2018, itu namanya Undang-Undang 1 tahun 2018 tentang Palang Merah. Prosesnya panjang banget kan Mbak, untuk bisa mendapatkan undang-undang. Nah, apakah sebelumnya itu tidak legal? Legal, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Dulu masih menggunakan Kepres RIS, ya kan, habis itu Kepres RI, ya kan, pembagian tugas dan sebagainya. Itu kalau kita bicara kilas balik, ya, karena kontribusi yang luar biasa sebelumnya. Lumayan jauh ya Pak. Oh, jauh sekali. Panjang juga. Bisa 1 jam session sendiri ini ya. Bahwa memang sebelum undang-undang ini tentang Kepalang Merahan ada Kepres RI dan Kepres RI yang mengatur di sebelumnya, sehingga undang-undang ini disahkan di 2018. Ada Kepres RIS tahun 25, ya nomor 25 tahun 50, itu mengatur tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga Palang Merah. Di antaranya adalah tugas Palang Merah seperti apa, organisasi Palang Merah kayak apa. Kemudian disusul dengan
Kepres RI, ya kan? Di Kepres RI 63 ini, ya, ini mengatur tentang tugas pokok Palang Merah. Nah, tugas pokok Palang Merah adalah memberikan bantuan pertama dalam situasi konflik, ya kan? Kemudian memberikan bantuan pertama dalam situasi bencana. Tentunya di dalam konflik menuju bencana ini mewakili pemerintah Republik Indonesia. Ya, ini nanti akan dikupas tuntas di Undang-Undang 1 2018. Tetapi ternyata tidak hanya cukup pada Kepres RIS, ya kan, 25 tahun 50 dan juga Kepres RI 246 tahun 1963, pemerintah juga memberikan amanah baru nih sama Palang Merah Indonesia untuk mendukung tugas-tugas kemanusiaannya. Apa bentuknya? Adalah PP, ya kan? PP nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan donor darah. Ini tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan, bahwa dalam persoalan kemanusiaan salah satunya adalah penyelenggaraan darah. Nah, darah ini tugas istimewa, mandat khusus dari pemerintah kepada Palang Merah. Kalau di negara Malaysia itu ada badan sendiri yang menangani tentang transfusi darah. Nah, kalau di Indonesia ini penyelenggaraan donor darah itu diberikan kepada Palang Merah Indonesia. Dulu namanya UKTD, Upaya Kesehatan Transfusi Darah. Nah, kemudian direvisi lagi karena apa? Karena di PMI tidak melayani transfusi darah ini, kecuali PMI punya rumah sakit. Transfusi darah ada di rumah sakit, PMI adalah penyediaan layanan darah, donor darah. Maka PMI menyiapkan darahnya, proses bagaimana merekrut darah, ya kan, mencari darah sampai mendistribusikan darah, dan darah itu dipastikan aman, ya, aman bagi resipien atau orang yang mendapatkan darah, aman juga untuk pendonor, itulah. Sehingga ini salah satu tugas khusus Palang Merah, ya. Tapi tugas utamanya adalah membantu pelayanan pertama dalam situasi konflik, dalam situasi damai, termasuk penanggulangan bencana. Sebenarnya ada di Permenhub itu adalah tugas berikutnya untuk melatih, mendidik kepada generasi muda dan masyarakat terkait dengan pertolongan pertama. Untuk dokter bisa, untuk perawat bisa, ya kan, untuk masyarakat umum juga bisa. Maka PMI biasanya menyelenggarakan diklat-diklat untuk masyarakat. Dasarnya dari situ, dasar hukum. Ada aturannya. Ada aturannya. PMI tidak asal-asalan. Itu disahkan di tahun 2018. Undang-undang apa itu Pak yang mengatur Palang Merah? Ya, Undang-Undang 1 2018 tentang Palang Merahan ini juga prosesnya panjang. Sejak 2010 ya, ini sebenarnya sudah proses. Ya, sebelumnya juga proses mulai panjang di DPR dan seterusnya. Cuma kan diskusi proses legislasi, proses perumusan undang-undang di negara ini kan melalui proses politik. Ya kan, sedangkan Palang Merah itu organisasi non partai politik, ya kan. Tapi prosesnya legislasi kita harus mengikuti proses ketatanegaraan kita di Indonesia, mengikuti harus melalui itu. Nah, setelah melakukan kajian secara akademis, kemudian diskusi publik dengan masyarakat, dengan berbagai elemen, ya, memang penting bahwa payung hukumnya adalah harus ada undang-undang. Selain amanat tadi Undang-Undang 58 tahun 59 tahun 1958 bahwa Indonesia harus melakukan legislasi. Maka terjawab di Undang-Undang 1 2018 tentang Kepalang Merahan. Mengupas globalnya apa itu Pak di Undang-Undang nomor 1 Kepalang Merahan? Di Undang-Undang 1 2018 tentang Kepalang Merahan ini sebenarnya satu meneguhkan Kepalang Merahan itu menjadi tugasnya siapa. Ya, misalnya di pasal 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan Kepalang Merahan itu menjadi tugas yang pertama pemerintah. Yang kedua adalah Palang Merah Indonesia. Artinya apa? Palang Merah Indonesia di semua tingkatan, di semua kabupaten kota, di semua kecamatan, itu artinya apa? Harus beririsan dengan pemerintah. Itu loh. Karena tugasnya membantu, ya kan? Tugas utamanya adalah pemerintah. Kemudian yang kedua adalah Palang Merah Indonesia, membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam persoalan kemanusiaan.
Gitu loh. Artinya ketika pemerintah palang merah di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan melakukan tugas ini, tidak lain adalah berkontribusi untuk membantu kemanusiaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Itulah. Iya. Jadi tidak bisa kemudian PMI kok sepihak sejalan tidak sejalan dengan pemerintahnya, nggak bisa. Karena tugasnya harus bersama-sama. Harus berdampingan. Harus berdampingan. Melihat global dari Undang-Undang Nomor 1 itu, Pak, sebenarnya peran Palang Merah Indonesia ini seluas apa sih? Atau mungkin ada batasan gitu di mana ini pemerintah, di mana ini PMI gitu? Seluas apa ini peran PMI? Ya, di Undang-Undang 1 2016 ya, ini di pasal 22 ini sebenarnya sudah dikupas. Ada beberapa tugas Palang Merah yang harus dilakukan. Misalnya memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, ya, dan gangguan keamanan lainnya. Artinya apa? Tidak hanya persoalan konflik bersenjata. Konflik bersenjata bisa antar negara, bisa internal. Kemudian keamanan lainnya, misalnya kalau di Indonesia pernah terjadi antara pemerintah dan gerakan separatis. Ya. Tetapi kita tidak pada persoalan konfliknya, tapi kita persoalan pada dampak, impact, ya kan? Impact yang dirasakan. Ya, jadi persoalan kemanusiaannya yang kemudian kita tangani, pengungsian, ya kan, akibat konflik akhirnya kan orang terpaksa mengungsi. Kemudian adanya korban, itu kan perlu kita tolong dan kita bantu. Kemudian layanan kemanusiaan yang lain itu juga banyak. Ya. Kemudian memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang tadi diakomodir di dalam PP, ya kan, 7 tahun 2011 ini kemudian diteguhkan kembali di dalam Undang-Undang 1 2018. Ya. Kemudian yang berikutnya melakukan pembinaan relawan daya ini, bahwa Palang Merah Indonesia, organisasi ini tidak bisa lepas dari kerelawanan. Maka kemudian organisasi Palang Merah ini merekrut relawan sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk berkontribusi menjadi ruang eksistensi bagi masyarakat yang memang punya niat, punya kepedulian kepada masyarakat. Oh, saya peduli nih sama orang-orang yang kena banjir. Nah ini di sini diatur. Nah, monggo misalkan, oh ini ada banjir, saya belum jadi anggota PMI ini, saya pikir mendaftar jadi boleh nggak? Boleh. Silakan tinggal daftar di lokasi, ada ketentuan mekanisme yang berlaku. Atau saya sudah sejauh hari ingin bergabung dengan Palang Merah karena bisa jadi karena melihat tayangan, bisa jadi karena dia bagian dari pernah jadi korban, akhirnya terketuk hatinya, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Saya datang ke PMI daftar, nah itu ada ketentuannya. Ya. Terus kemudian melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkala dan untuk Palang Merahan. Setelah direkrut, ini dididik agar mereka punya kompetensi. Nah, di PMI ada yang namanya organisasi relawan kita, ada yang namanya PMR, youth, ya kalau di tingkat remaja. Kalau di luar negeri, youth itu ya sampai di usaha KSR lah. Tapi kalau di Indonesia itu ada PMR, ada KSR, ada Palang Merah Remaja, biasanya di tingkat sekolah atau pendidikan luar sekolah, ya kan. Terus kemudian ada yang namanya yang kedua Korps Sukarela. Korps Sukarela ini usianya usia di angka 18 tahun, 19 tahun sampai dengan usia 35-an, 33 sampai 35-an. Artinya seperti mahasiswa atau dia tidak masuk juga nggak apa-apa di kelompok-kelompok belajar di masyarakat, di pondok pesantren itu juga bisa sebenarnya. Artinya pendidikan itu kan bisa dimana pendidikan itu formal, pendidikan itu bisa non formal. Itu juga diatur antara PMI dengan kementerian terkait. Ada nota kesepahaman bersama antara PMI dengan Kementerian Pendidikan, antara dengan pendidikan dengan Ristekdikti, misalnya dengan Kementerian Agama, itu ada ketentuan teknis yang mengatur bagaimana membina orang-orang ini yang mau jadi relawan. Misalnya kalau di kampus namanya unit kegiatan mahasiswa, statusnya. Nah, kalau di PMI namanya unit KSR. Ya kan, jadi unit kegiatan mahasiswa yang kegiatannya menjalankan tugas Palang Merahan, ya kan. Secara status regulasi internal kampus ada, di eksternal kampus ada di PMI-nya. Nah, kemudian menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Palang Merah. Nah, ini banyak sekali. Maka insan Palang Merah
harus open, harus terbuka informasinya. Karena apa? Apa yang kita lakukan, ya kita ikhlas, tapi jangan kemudian ikhlas itu tidak disampaikan. Tugas baik kita harus kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Kenapa? Karena di satu sisi kita diberikan kepercayaan oleh orang lain untuk mengelola sebagian dari hartanya, sebagian dari darahnya, maka di satu sisi yang lain kita harus menjelaskan kepada penerima manfaat, penerima bantuan bahwa ini adalah baik, bahwa darah ini aman, ya kan, bahwa apa namanya barang ini sesuai dengan kebutuhan dalam situasi dalam konflik, maka harus disampaikan, ya, sehingga apa? Biar tidak ada persepsi lain. Yang kedua, bagian dari keterbukaan kita bahwa kita bertanggung jawab kepada masyarakat yang memberikan bantuan dan kepada penerima bantuan. Nah ini ada transparansi di sana. Iya, ada akuntabilitasnya, ada transparansinya. Nah ini bagi penyelenggara organisasi Palang Merah, pengurus dan sebagainya, ini harus memahami ini. Kemudian yang berikutnya Mbak Pipit, ini membantu dalam penanganan musibah atau bencana di dalam dan di luar negeri. Artinya ketika ada kejadian di luar negeri sana, PMI itu punya tanggung jawab mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan dukungan. Misalnya sekarang yang lagi viral ini ya kan, yang namanya konflik di mana? Gaza itu. Di Gaza, di Palestina dengan Israel, ya kan? Itu sebenarnya konfliknya lama sekali. Yang baru-baru kemarin kan Rusia. Ya, Rusia, Ukraina itu. Rusia dan Ukraina, ya kan? Sebelumnya ada Myanmar. Nah, kasus-kasus kemanusiaan lainnya juga banyak. Betul. Nah, dalam konteks ini, maka Palang Merah Indonesia tidak bicara mengenai kepentingan politiknya, tapi bicara mengenai kepentingan kemanusiaannya. Ada berapa ribu orang, ada berapa ratus orang yang terpaksa mengungsi. Ada berapa ratus dan berapa ribu orang yang dia kehilangan anggota keluarganya. Nah, itu yang kita perhatikan. Kita tanggung jawab di sana. Iya, kita tanggung jawab, kita memberikan dukungan. Maka Indonesia bagian dari anggota Federasi Palang Merah, ya kan? Di mana ada suatu negara yang mengalami musibah, kita juga bisa memberikan dukungan. Nah, yang mengkoordinir ketika bantuan itu kebencanaan itu di federasi. Tapi ketika bicara konflik, ya itu ada ICRC, International Committee of the Red Cross atau Komite Internasional Palang Merah. Ini yang memberikan dukungan dalam situasi konflik. Tapi kok ada misalnya di negara lain kok bencana yang besar misalkan, kok membutuhkan dukungan, ya kita berikan dukungan. Nah, tanpa ketentuan dan syarat. Ya, ketentuan dan syaratnya ada. Ketentuan misalnya atas dasar kemanusiaan, bukan kepentingan dari alat kebijakan negara misalkan. Itu ada ketentuan di dalam di dalam pemberian bantuan. Ada yang namanya Code of Conduct, ya kan, yang diatur di dalam Civil Agreement atau perjanjian Seville itu ada dipegang oleh seluruh badan kemanusiaan internasional. Sehingga kaidah-kaidah itu tidak bisa dilalaikan oleh kita sebagai insan Palang Merah. Ya, yang berikutnya membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial. Ini luas sekali nih. Ini yang seluas apa sih, Pak? Pelayanan sosial dan kesehatan. Misalnya apa? Kita membantu pemerintah, bahwa itu tugasnya adalah tugas pokok dari pemerintah. Misalnya di pelayanan sosial, ya ada ODGJ, ya kan, orang dengan gangguan jiwa, ya kan. Ya kita bantu juga teman-teman di Kemensos misalkan, ada dukungannya, tapi ada hal-hal yang memang kita support juga. Kemudian ada juga yang kebakaran, ya kan, rumah tertimpa pohon. Nah, ini kan banyak sekali. Ya. Yang dibidik oleh kita adalah substansi kemanusiaan. Bagaimana orang yang kehilangan kebahagiaannya kembali tersenyum dengan hadirnya dukungan dari Palang Merah. Ya. Jadi bagaimana hadirnya Palang Merah bisa menambah senyum bagi masyarakat. Mengembalikan senyum. Nah, itu kan yang tadinya tetesan air mata menjadi senyum bahagia. Bisa juga ya. Ini nih. Ini ya. Iya. Dan itu tentunya ya butuh hati yang hadir bagi pelaksana, relawan yang tugas, staf yang tugas, pengurus yang tugas di lapangan. Oh iya, kita datang harus dengan niat yang tulus, yang ikhlas, karena kita akan mengubah tangis menjadi senyum bahagia. Akhirnya bawaan yang kita bawa
mungkin sembako, mungkin bantuan yang lainnya. Kalau kita cara memberikannya juga tidak dengan hati, dengan tulus, maka bisa jadi diterima oleh penerimanya juga tidak baik. Nah, Betul. itu di aspek sosialnya banyak, ya kan? Di aspek kesehatan juga banyak. Misal sampai ada event ini, Ya. ya misalnya organisasi A ya ingin mengadakan event, nah minta tolong PMI untuk menjaga kalau ya kan di event itu ada persoalan, ya. Terus kemudian yang ini mendekati apa Ramadan, Ramadan. tahun baru, ya Ya. kan arus mudik, Arus arus mudik, lebaran, ya. lebaran. Maka kita harus ikut melayani para pemudik, ya, dari sisi kesehatan, ya kan. Barangkali rest area atau ada yang mungkin ngantuk, butuh kopi, ya kan, butuh tempat istirahat. Kalau sampai ada kecelakaan, butuh layanan pertama, pre-hospitalnya adalah Palang Merah yang melakukan. Ya, karena Pak, rumah sakit tugasnya di hospital. Kalau PMI di pre-hospital, sebelum rumah sakit. Fase itu yang kemudian diatur. Ya. Belum lagi, ya seperti upacara lah ya. Ini kan Ya, hal yang kecil tuh upacara. Ya. upacara PMI kan itu. Ya kan? Terus sekarang upacara callingnya PMI, Pak. Nah, Ya, ya. seluas itu ternyata. Artinya Pak, itu sebuah bentuk kepercayaan masyarakat kepada Palang Merah. Maka tantangan bagi Palang Merah adalah kemudian untuk sikap hadir di tengah-tengah masyarakat agar betul-betul bisa dirasakan apa yang dilakukan oleh PMI kepada masyarakat. Nah, ini menurut saya di 5 tahun terakhir ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Trustnya publik itu sangat tinggi. Maka akhirnya ketika ada donasi, ada apa, masyarakat langsung cepat. Ya. Ya. Yang terakhir, kalau di dalam pasal 22 ini adalah melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Dari posisi tadi yang banyak, kalau ternyata ada kemanusiaan lain yang berikutnya, pemerintah menunjuk, ya kita jalan. Contohnya apa? COVID kemarin. Ya, Ya kan? ya itu terjadi. Ya. Ya. Itu atas tunjuk dari pemerintah. Iya dong, kita harus melakukan itu. Ada contoh kasus, misalnya konflik Aceh misalnya. Hanya pemerintah Palang Merah mendapatkan tugas khusus. Bagaimana kemudian menangani, membantu penanganan konflik di Aceh untuk para warga, untuk para masyarakat yang mengalami sakit dan sebagainya, poso dan seterusnya. Banyaklah kalau kita tilik petugas-petugas Palang Merah di mana, tugas-tugasnya di mana. Tapi secara regulasi di dalam Undang-Undang 1 2018 itu yang menjadi tugas besar bagi organisasi PMI yang dilakukan oleh insan Palang Merah. Ada pengurus, ada karyawan atau staf, kemudian ada relawan. Ya, di relawan juga ada loh Mbak, selain tadi KSR atau TSR. TSR itu kan orang-orang yang spesialisasi. Dia perawat, dia dokter, dia tukang batu misalnya, atau dia tukang masak, itu tenaga sukarela. Jadi bukan karena saya tidak punya keahlian dokter, saya tidak mau gabung dengan Palang Merah. Enggak, jadi tinggal Pak Pipit, saya hanya bisanya nyupir nih, boleh enggak? Boleh. Jadi driver sukarela. Atau Pak Pipit, saya bisanya cuma masak ini, ya enggak apa-apa. Tinggal gabung ke Palang Merah, saya sebagai ahli dapur umum misalnya, tukang masak, ya boleh. Ya kan? Atau saya perawat, atau saya guru, atau saya dosen, boleh. Ya kan? Nah, kalau tidak bisa di jalur spesialisasi, tidak bisa jalur menggunakan KSR, tidak juga di Palang Merah Remaja, ada yang lain. Apa? Donor darah sukarela. Nah, saya ingin donor, ada orang butuh darah, silakan. Pak, saya kalau hanya donornya pada saat dibutuhkan kan kasihan nanti. Ya, maka ubah pola kita, ubah hati kita yang tadinya kalau donor darah pada saat ada orang butuh, sekarang harus donor darah itu bagian dari kehidupan kita, cara kita hidup untuk sehat. Nah, oh ini sudah 70 hari nih, saya mau donor lagi lah di PMI, ya kan? Nah, PMI sekarang sudah ramah dengan teknologi. Ketika Mbak Pipit atau Pak Musinun sudah saatnya tiba waktunya donor. Nah, ada menggunakan aplikasi kan. Nah, itu bagian dari bagaimana PMI melakukan adaptasi ya terhadap perkembangan teknologi. Sehingga sekarang enak untuk pakai itu langsung. Set. Oh iya, ya, saya waktunya donor. Nah, semakin kita donor semakin rutin, sebenarnya semakin bagus.
semakin Kesehatan. kondisi kesehatan kita semakin terkontrol. Ya, karena apa? Ketika kita donor, kok sampai kesehatan kita terkontrol? Karena kita tahu darah kita aman, darah kita sehat. Ada melalui proses di laboratorium, ada hepatitis, sifilis, HIV dan sebagainya. Nah, disitulah ketika kita donor, selain bagus untuk tubuh kita, membantu masyarakat yang membutuhkan, kita juga jadi tahu bahwa darah kita aman. Ya kan? Gratis loh donor darah di PMI. Nggak bayar kan? Nah, Gratis. kalau ini baik, ya masyarakat kita donor sama-sama. Pak, saya tubuhnya kurang kayaknya, ditimbang dulu, dicek dulu. Saya ini orangnya kan nggak begitu berlebih daging lah ya. Tapi alhamdulillah rutin kan itulah ya. Nah, jadi mari kita jadikan lifestyle untuk kita berdonor darah bagi masyarakat. Yuk kita donor ke PMI. Di mana Anda berada, di situ silakan periksakan darah Anda dan kemudian donor di PMI untuk membantu sesama. Ya, lifestyle Pak. Dokter Dewi juga harus lifestyle. Iya dong. Ya kalau semua masyarakat berpikir saya akan donor pada saat ada orang butuh, ya stoknya PMI ya nggak ada. Ya. Nah kan, artinya rumah sakit butuh ya nggak ada darah. Nggak ada darah. Nah maka cara pandangnya adalah kita ubah mindset, cara hidup kita, pola hidup kita rubah. Saya akan membantu kepada masyarakat sekarang, bukan hari esok. Ya kan? Membantu tidak harus pada saat kita punya yang berlebih, tapi apa yang kita punya bisa kita berikan. Salah satunya adalah darah. Ya kan? Darah ini kan sebenarnya bukan milik kita ya kan? Iya, darah ini adalah milik Tuhan yang harus kita bagi kepada orang lain. Pak, apa boleh Pak? Lawang saya bukan Muslim, sedangkan yang butuh Muslim. Darah ini tidak mengenal ideologi. Gitu. Darah tidak punya identitas. Iya, gitu ya. Ya, luas Pak cakupannya peran PMI ternyata. Iya, jadi kalau masih kurang nanti ada tugas dari pemerintah. Jika memang dipandang dari perlu. Pemerintah. Iya. Kami yang siap 24 jam ya. Iya. Ya, tapi kan insan yang beruntung loh Mbak Bibit. Mbak Bibit bisa bagian dari Palang Merah adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan untuk membantu sesama melalui Palang Merah. Tidak setiap orang itu bisa punya hati, punya getaran yang sama. Boleh berkumpul di surga besok Pak? Boleh, ya kan? Amin, amin. Seluas itu ya Pak peran PMI. Sebelum jauh lebih luas, saya punya minum. Bapak mau minum? Oh boleh. Boleh nih Eti. Kita ada minuman kopi Pak. Oh, alhamdulillah. Ternyata luas itu ya Pak perannya PMI. Tanpa saya simpul tanpa ada batas selagi itu untuk kemanusiaan. Oh kita aja pengennya tidak ada jarak di antara kita kan, antara PMI dengan masyarakat kan. Nah. Tidak ada jarak. Iya betul, tidak ada jarak. Jangan ada jarak ya Pak. Melebihi samudra kan, banyak yang katanya seluas samudra, kita melebihi samudra. Apa ini? Tugas-tugas Palang Merah. Luar biasa. Kita akan jauh lebih ngobrol Pak mengenai PMI supaya masyarakat lebih dekat. Dari mana masyarakat atau PMI? Dari logo yang bertebaran di jalan-jalan. Dari identitas yang akan kita pakai. Boleh. Silakan masuk ya Teh. Iya. Ini biasa. Bapak silakan boleh. Terima kasih. Dinikmatin. Terima kasih. Kenapa harus berbeda di antara minuman? Saya masih muda Pak, sukanya yang dingin-dingin gitu. Masih kuat dingin Pak. Diksinya Pak Pipit ini bikin orang langsung paham, karena dia bilang saya masih muda, berarti antitesanya saya. Ini realita Pak. Gitu ya. Boleh sambil diminum Pak? Oh ya. Eti mau? Ini nggak usah dimasukin dulu Kang. Ini bapak-bapak kemarin 2 kali Mas Jamal kayak gini. Ini ketemu Pak Muslinun lagi. Sambil ngobrol jauh Pak, sambil dinikmatin boleh. Seluas itu peran PMI. PMI itu organisasi atau kedinasan atau badan
atau apa gitu Pak. Soalnya gitu banyak masyarakat yang mohon maaf ya masih memahami PMI itu dinas gitu. Karena beberapa minggu lalu ya contohnya saya menerima tamunya Mbak saya kemarin dikirim surat e-letter nih. Waduh Ibu, saya jelaskan gitu. Nah ini yang menjadi belum paham gitu masyarakat sebenarnya PMI itu kedinasan kah, atau organisasi kah, atau kan komunitas gitu. Sebenarnya bagaimana ini aturannya Pak? Ya, biar makin seru pada disebut dulu. Boleh, ini kameramen kayaknya boleh. Ya, seperti tadi saya katakan, tugas PMI luas melebihi samudra. Ya, bahwa Palang Merah Indonesia sebagaimana ketentuan yang ada terakhir menggunakan Undang-Undang 1 2018, ya ini tidak lepas dengan Undang-Undang 59 tahun 1958 bahwa sebagaimana diatur di dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Ini organisasi perhimpunan nasional yang ada di Indonesia. Di Indonesia namanya Palang Merah Indonesia. Bentuknya itu. Kalau di Jepang misalnya namanya Palang Merah Jepang. Kalau di Amerika namanya Palang Merah Amerika. Kalau di Malaysia tadi saya sebut sebagai Bulan Sawit Merah Malaysia. Ini sama antara Bulan Sawit Merah Malaysia, ya kan? Terus kemudian Palang Merah Indonesia, Palang Merah Jepang itu sama, ya. Nah, organisasinya apa? Bagian dari organisasi pemerintah, ya kan? Ini organisasi non pemerintah, tapi bukan juga NGO, bukan organisasi advokat, ya kan? Yang ketika ada problem sesuatu terkait dengan hukum kemudian melakukan advokasi, tidak. Tapi bahwa PMI melakukan tugas-tugas ini, iya. Tapi tujuannya tidak untuk mengubah keputusan hukumnya, gitu. Tapi semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan, gitu. Jadi organisasi kemanusiaan ya yang ada di Indonesia ini berbentuk perhimpunan nasional, satu anggaran dasar untuk seluruhnya. Jadi ADR-nya cukup satu Palang Indonesia di pusat sampai di tingkat kecamatan itu tidak ada anggaran dasar kecuali satu itu. Ketentuannya satu. Nah kalau NGO, kalau LSM ya biasanya kan di tingkat ini ada aturannya, ada ADR-nya, sini ada ADR. Walaupun tidak bagus sedemikian itu. Dan tidak juga didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM karena ada posisinya undang-undang yang jauh lebih tinggi di situ. Dan itu mengikat kepada negara dan juga mengikat kepada masyarakat. Itu perbedaannya. Kita organisasi ya Pak, ya, bukan kedinasan. Bukan bagian dari organisasi antar pemerintah. Ya. Jauh Pak melangkah bahwa ini kita organisasi. Penggunaan lambang Palang Merah itu sendiri aturannya bagaimana? Itu identitas, bagaimana orang tahu tentang itu Palang Merah? Ya dari identitas, emblem, ya kan? Identitas kita bahwa petugas Palang Merah datang pakai identitas Palang Merah, logo. Ya kan? Nah, aturan nih yang mengikat logo itu betul penggunaannya, salah penggunaannya seperti apa Pak? Bisa di Yang pertama mulai dari sisi regulasinya. Tadi saya sampaikan kesatuan. Satu negara hanya boleh ada satu organisasi perhimpunan nasional dan hanya boleh satu identitas lambang Palang Merah, ya kan? Atau mau menggunakan bulan sabit merah. Nah, berhubung Indonesia sudah meratifikasi konvensi dan melalui aturannya Palang Merah, Indonesia sudah menetapkan Palang Merah sebagai organisasi perhimpunan, satu-satunya organisasi di Indonesia yang melaksanakan tugas kepalang merahan, yaitu Palang Merah Indonesia. Maka yang boleh menggunakan logo Palang Merah ini adalah satu Palang Merah Indonesia. Kalau logo Palang Merah secara umum sebagaimana Konvensi Jenewa yang menggunakan ini satu, yaitu personil medis militer, ya kan? Itu boleh pakai lambang Palang Merah. Ya. Kemudian yang kedua Palang Merah Indonesia atau Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Nah, cuman di Indonesia ada tambahnya kelopak 5. Simbol bahwa kita identitas Pancasila. Ada 5 kelopak. Jadi palang merah di dalam kelopak 5. Itu yang dipakai oleh Indonesia. Nah, kemudian siapa yang berhak menggunakan lambang Palang Merah Indonesia ini? Semua orang? Apakah semua orang, semua pihak? Enggak. Jadi semua petugas Palang Merah ini
boleh menggunakan lambang palang merah. Nah, tentunya kalau di Palang Merah Indonesia itu ada ketentuannya. Ada diklat dulu, ada orientasi dulu, agar mengetahui bagaimana kegunaan lambang. Apakah sebagai pelindung, ataukah sebagai bangunan. Apakah ini diberikan kepada personil, ataukah ini diberikan kepada barang bantuan, ataukah ini diberikan kepada fasilitas atau aset seperti gedung, kendaraan, itu kan juga dikasih logo Palang Merah. Nah, ini penting buat masyarakat tahu. Jadi kalau ada rumah sakit, ada puskesmas pakai logo Palang Merah nggak boleh, karena aturannya jelas. Ya, bahwa itu ketika mereka menggunakan itu bagian dari pelanggaran yang perlu ditindak. Cuma sekali lagi bukan PMI yang bertugas menindak. Ada sanksinya, ada di dalam pasal ketentuan Undang-Undang 1 2018 itu. Ya, maka instansi-instansi atau pihak-pihak atau organisasi-organisasi yang lain, karena biasanya senangnya, kecintanya, mereka pahamnya ya kalau kesehatan palang merah identiknya kan, padahal tidak harus. Ya, misalnya ada palang biru, palang hijau, palang hitam, ya monggo itu kan. Palang pink ada nggak? Boleh kan itu. Jadi memang tidak sembarang itu TNI palang merah itu sendiri. Tidak sembarang orang menggunakan logo PMI, tidak sembarang tempat logo itu digunakan, ya kan? Kalau di Undang-Undang 1 2018 tentang palang merah itu ada pasal yang khusus mengaturnya. Itu pasal di bagian kedua, pasal 23 sampai dengan 25 kalau nggak salah itu spesifik mengatur tentang ya, siapa yang boleh menggunakan, terus bagaimana lambang itu digunakan. Pasal 23 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah. Ya, baru kemudian pasal berikutnya itu mengatur tentang organisasi PMI tingkatannya. Ada yang dari pusat, provinsi dan seterusnya. Memang bagi pesan Palang Merah juga harus belajar, kemudian melihat bagaimana lambang itu harus digunakan dan lambang itu tidak harus digunakan. Misalnya bagi driver misalnya mengendarai mobil dengan logo Palang Merah juga harus hati-hati ya, betul-betul diikuti aturannya. Bagi masyarakat umum ya saya menghimbau ya sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan, maka ya tidak menggunakan logo Palang Merah ya, karena itu akan berdampak pada ambigu masyarakat ya, ternyata mana yang namanya mobil Palang Merah dan mana mobil non Palang Merah. Nah itu kan harus tahu ya, dalam situasi damai mungkin tidak ada pesan, tapi begitu dalam situasi konflik atau dalam situasi bencana, maka itu harus menjadi pembeda mana personil Palang Merah dan mana personil non Palang Merah. Inilah. Begitu dalam situasi konflik tidak ada hal yang dibedakan, maka bisa terjadi dampak kepada personil medis, pada petugas kesehatan, pada petugas Palang Merah yang kemudian kena sasaran dan sebagainya. Ya, maka ketika orang sudah menggunakan identitas Palang Merah, ini terlindungi oleh undang-undang. Siapapun orang yang dia melihat dan bisa menyaksikan petugas Palang Merah sedang bertugas, maka punya kewajiban ya kan, untuk memberikan akses, membantu akses kepada mereka yang sedang bertugas. Misalnya mobil ambulans sedang melaju kencang, ya kan, dengan di ketentuan tentunya ada membunyikan sirine, ya kan, menyalakan rotari, ya kan, terus untuk mengambil pasien atau mengantar pasien atau dalam situasi darurat atau tidak darurat, itu ada ketentuannya ya. Kalau kita dalam situasi darurat menuju lokasi ya harus secepat-cepatnya karena waktunya tidak panjang ya, untuk membantu sesama ya. Maka begitu di jalan ya, lihat petugas Palang Merah, siapapun orangnya termasuk petugas polisi, TNI, masyarakat umum harus memberikan akses. Ini kan perlu tahu semuanya kan itu. Nah, ya, memungkinkan nggak itu Pak mensosialisasikan undang-undang tersebut dan hukum humaniter ini ke instansi atau TNI Polri, karena kan tadi juga disebutkan bahwa penggunaan lambang juga satuan TNI militer diperkenankan gitu. Ini memungkinkan tidak? Ya, sangat memungkinkan dan menjadi sebuah keharusan bagi organisasi Palang Merah melakukan diseminasi, penyebarluasan kepada masyarakat secara umum, kepada TNI, kepada Polri, ya, instansi pemerintah, agar mereka semuanya memahami, ya kan? Itu
sudah menjadi kewajiban, bisa menggunakan podcast semacam ini, bisa kalau di apa namanya kepolisian, kalau di TNI, di Akademi Militer itu ada menjadi mata kuliah terkait dengan hukum humanitarian internasional. Itu bisa ya Pak? Bisa dilakukan dan memang sudah keharusan bagi Palang Merah, PMI bersama ICRC ya, itu mendefinisikan terkait dengan bagaimana hukum berkemanusiaan atau hukum humaniter ini bisa diterapkan dan bisa diaplikasikan di masyarakat. Tadi bicara kita lambang ya Pak, saya sempat browsing. Kalau lambang PN itu yang seperti ini bukan ya Pak? Ya, Pak. Nah, masyarakatnya kasih tahu dong. Nah, kayak gini. Ini kan banyak sekali Pak muncul di Google. Ada agak sedikit berbeda, ada yang kotak, kemudian ada yang kelopak, ada yang putih belakangnya, ada yang abu mungkin. Nah, ini yang benar tuh yang mana gitu? Ya, kalau di PMI sebenarnya ada ketentuannya. Tindak lanjut dari undang-undang itu ya, terkait dengan corporate identitas. Itu ada bahwa lambang palang merah itu 5 persegi panjang, sama. Ya. Jadi 5-nya kanan, kiri, atas, bawah itu sama. Ya, kemudian harus di atas warna dasar putih. Ya, kemudian dilingkari dengan kelopak 5. Ya, kalau TNI, kalau tentara itu yang tim medisnya itu tidak berkelopak, tapi palang merah di atas warna dasar putih. Tidak boleh di atas warna dasar hitam, warna biru itu nggak boleh. Walaupun baju kita biru, maka palang merah harus di atas warna dasar putih. Atau bajunya hitam misalnya, ya itu tetap harus di atas dasar putih. Iya. Ini biar nggak salah kaprah gitu. Ya harus dipahami, harus diketahui oleh semua pihak. Okay. Kalau dulu PMR ada logo sendiri, KSR ada logo sendiri, sekarang udah nggak boleh. Satu, ya kan? Unity itu adalah satu semuanya. Jadi Palang Merah Indonesia, Palang Merah Remaja, Palang Merah ada namanya Korps Sukarela di perguruan tinggi dan di mana sama logonya. Mau di Papua, mau di Kebumen, mau di Jakarta, sama logonya. Nah, gitu tidak mengikat manapun. Tidak harus sama. Jadi mungkin yang benar ya gini ya Pak. Ya. Backgroundnya putih. Nah ini nanti kalau di Palang Merah Indonesia seperti ini logonya ya. Nah, tinggal penempatannya ditambahi dengan kata-kata, ya kan, huruf. Ada kalau di bawahnya bisa PMI, ada dipanjangkan seperti ini, Palang Merah Indonesia. Gitu, ya. Ini guys. Itu logo PMI. Ya, itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, diatur juga di dalam Undang-Undang 1 2018, ya kan. Jadi logonya yang benar sudah teratur ya Pak? Iya. Termasuk kalau di corporate identitas itu ada yang namanya jenis font itu diatur. Fontnya sekalipun ya Pak? Iya, karena itu bagian dari identity. Iya. Jenis font dan ukuran. Nah, itu ya. Iya. Dan bagi instansi atau perusahaan, terkadang pahamnya ya kesehatan itu palang merah. Nah, kadang menandai produknya, karena untuk produk kesehatan dikasih logo palang merah. Ya, saya tidak akan menyebut merek lah ya. Iya. Tapi kadang itu dunia usaha, instansi itu kadang karena satu pemahamannya, yang kedua mungkin ada motif, ya kan, bahwa kalau sudah pakai lambang palang merah itu kesehatan lah. Ya. Maka tidak boleh bagi dunia usaha maupun pemerintah yang di luar dari ketentuan itu menggunakan lambang palang merah. Boleh nggak sebuah perusahaan atau instansi pemerintah itu menggunakan logo palang merah? Di aturannya boleh, tapi atas seizin Palang Merah Indonesia. Ada izin. Ada izinnya. Atau misalnya yang kedua kemitraan. Nih misalnya Mbak Pipit ya, punya perusahaan nih. Saya lagi ada kegiatan nih dari Palang Merah. Nah sponsorship. Nah itu ada ketentuannya itu loh. Atau apa namanya catering atau kegiatan yang lain misalkan. Nah itu kan biasanya kadang masyarakat atau dunia usaha ini Mbak Pipit saya juga inilah apa namanya mau ngasihkan CSR-nya ya, corporate social responsibility-nya untuk bagi para pendonor biar tambah seger ya kan. Kalau minuman saya habis diminum habis donor makin seger misalnya kan, nah itu boleh, tapi penggunaan logonya juga diatur sepanjang kerjasama itu dilaksanakan. Di luar itu ya jangan ya kan. Kemudian produk yang khusus untuk dikasih logo Palang Merah.
ya hanya digunakan pada saat itu. Di luar dari itu ya ditarik, jangan diedarkan. Sebenarnya ada sanksi yang mengikat sendiri nggak Pak? Ada sanksinya sampai pidana. Ya kan? Sampai pidana Sampai nih? pidana di Undang-Undang 1 2018. Perdata juga ada. Ya. Berapa M ini Pak? Ya, sampai dengan 1 miliar. Ya, kan? Besar juga ya, karena aturannya. Ya itu pemerintah, Ya, tentunya ya, dengan ya. berbagai macam pertimbangan sudah dilakukan. Ya. Semua instansi, semua perusahaan yang menggunakan logo palang merah yang di luar dari ketentuan itu, maka sebaiknya segera dirubah logonya. Kenapa? Biar ketika terjadi kondisi darurat, masyarakat tidak ambigu. Dampaknya bukan PMI saja, tapi masyarakat yang dibantu dan yang memberikan bantuan. Tidak sederhana orang ini hanya PMI, bukan. Negara yang diatur oleh undang-undang. Ya kan? Bukan hanya negara, ternyata seluruh dunia sama aturan di dalam Konvensi Jenewa. Artinya asasnya adalah asas kepatuhan terhadap hukum di atasnya. Itulah. Kalau udah bicara hukum mau nggak mau ya Pak? Nah, mau nggak mau sih kita terapkan. Namanya itu tadi ambigu, sehingga pelayanan kita kepada kemanusiaan tidak bisa terwujud seolah-olah hanya, itu kan alasan PMI. Bukan lagi persoalan kemanusiaan akan tercapai, karena orang hanya sentimen persoalan organisasinya. Padahal yang kita tuju adalah kemanusiaan. Luas juga ya Pak. Iya dong. Ada aturannya jelas, kita diatur undang-undang, kemudian pada praktiknya penggunaan lambang kita juga diatur, kemudian peran daripada kemanusiaan kita yang diberikan kepada masyarakat juga seluas mungkin, seluas samudra gitu ya Pak. Melebihi samudra lah. Ya, untuk mencakup pelayanan seluas samudra itu, pertanyaan nih Pak yang menggelitik, sebenarnya sumber pendanaan PMI ini dari mana gitu untuk mencakup pelayanan sesamudra itu gitu. Terima kasih loh Mbak Bibit atas pertanyaannya. Menarik nih. Karena apa? Ya, ini mungkin pertanyaan Mbak Bibit mewakili pertanyaan semua masyarakat. Rakyat, Pak. Mewakili rakyat gitu. Iya. Jadi kita tanya langsung ke Pak Sekjen gitu. Biar yang berwenang yang menjawab gitu. Sekjen itu di tingkat pusat. Ya. Sekjen ini. Ya, kalau di tingkat kabupaten namanya sekretaris. Sekretaris. Silakan Pak Sekretaris menjawab. Ya. Berdasarkan ketentuan yang ada, ya baik di dalam Undang-Undang 1 2016, kemudian di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka sumber dana palang merah itu dari mana saja? Yang pertama adalah dari bulan dana PMI. Apa itu bulan dana PMI? Bulan di mana PMI diperbolehkan menggalang dana. Diperbolehkan berarti ada aturan yang memperbolehkan. Dari pemerintah memperbolehkan PMI menggalang dana kepada masyarakat. Kenapa kok menggalang dana? Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbuat baik, mendonasikan sebagian dari kepemilikannya kepada masyarakat melalui palang merah untuk kemanusiaan. Maka PMI ini sebagai perantara, gitu loh. Menggalang dana dalam bulan dana diterima oleh pemerintah, diterima oleh palang merah. Dari palang merah kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu kan. Maka ini yang namanya palang merah bertanggung jawab kepada penerima bantuan dan pemberi bantuan. Itu ya. Yeah. Jadi akuntabilitas dan transparansinya bukan hanya kepada pemberi bantuan saja, tapi juga kepada penerima bantuan. Bahwa yang barang yang kita berikan bantuan itu layak, ya kan? Yeah. Bahwa itu bagus, itu hygiene, ya kan? Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat. Itu satu dari bulan dana. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita menggunakan dari donor darah? Boleh. Ya. Dari mana bentuknya? Ini kita tidak menjual darah. Yeah. Namanya kalau di dalam Permenkesnya, ya, biaya pengganti pengolahan darah. Ya kan? Apa itu biaya pengganti pengolahan darah? Jadi nih, saya donor di PMI, donor gratis Mbak, ya kan. Tapi begitu setelah saya donor, saya kan di PMI ini kan mengolah, ya kan. Mulai dari aftab yang mengambil petugasnya, listrik, ya kan, alat, terus kemudian di screening di dalam laboratorium, ya apakah dia terinfeksi pada penyakit. Darah itu kan kita harus aman kepada yang resipien, orang yang menerima darah. Ini harus aman dari penyakit-penyakit yang sudah ditentukan, ya kan?
Maka kalau sudah dapat dari darah dari PMI aman lah, karena melalui proses screening yang panjang. Nah, biaya inilah yang tidak sedikit. Nah, di antara biaya ini siapa yang menetapkan? Bukan PMI yang menetapkan, tapi pemerintah, Kementerian Kesehatan, bahwa ini biayanya kemarin 360, sekarang 450 dan 490, ya kan? Ini bukan PMI, tapi pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Nah, 450 apabila A, B, C, D ada ketentuannya. Terus untuk alat berapa, untuk reagennya itu berapa, untuk kantongnya berapa misalnya. Terus kemudian untuk jasa tenaganya berapa, listrik berapa, itu sudah ada ketentuannya. Ya. Maka PMI ngambil keuntungan nggak di situ, nggak ada keuntungan. Karena itu adalah biaya pengganti pengolahan. Jadi yang diganti oleh masyarakat adalah biaya pengolahannya. Orang yang donor gratis, tidak bayar. Misalkan, Pak, ini loh, saya biasa donor di PMI. Kenapa ketika saya butuh untuk diri saya, aku masih mengeluarkan biaya? Iya. Ya iyalah guys, gimana sih? Iya banyak. Iya kan? Iya, Mbak Pipi donor di PMI gratis. Suatu saat kok ternyata Mbak Pipi membutuhkan transfusi darah, membutuhkan donor darah kan dari PMI. Iya. Maka kan biaya pengolahan tetap jalan, tetap ada. Ya kan? Kalaupun Mbak Pipi donor di PMI, PMI memberikan refresh, penyegaran. Mungkin dalam bentuk makanan, mungkin dalam bentuk minuman, dan seterusnya. Kan? Yang dikembalikan kepada pendonor. Ini ada aturannya, ada aturannya. Jadi harus berapa persen, berapa rupiah yang harus dikembalikan, itu ada. Nah, itu yang kedua dari yang namanya pengolahan darah. Ngambil keuntungan enggak ada ngambil keuntungan. Karena ternyata tidak dijual belikan darahnya. Undang-undang kesehatan juga mengatur semacam itu. Kemudian yang ketiga dari mana? Dari usaha lain yang tidak mengikat. Dari usaha-usaha lain misalnya. Apa bentuknya? Misalnya jasa diklat, ya kan? Dan kegiatan-kegiatan bersama dengan pihak tertentu, ya kan? Itu boleh. Kemudian bantuan atau hibah dari pemerintah, nah, itu boleh. Ini kita berhak menerima ya Pak? Oh iya dong, karena sudah ada Undang-Undang 1 2018. Itu sudah kewajiban pemerintah untuk ikut serta dalam kontribusinya. Cuma masing-masing kabupaten kota, provinsi terkadang berbeda. Ada yang modelnya diberikan dalam bentuk finansial, ada bentuknya alat dan sebagainya. Tapi bahwa PMI dan pemerintah harus berkolaborasi, iya, termasuk di dalam pendanaan itu. Karena untuk memastikan bahwa pelayanan kemanusiaan itu jalan di daerah tersebut atau di negara tersebut. Jadi pemerintah ada andil? Iya, ada harus. Karena memang amanat Undang-Undang Dasar ya terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan ditanggung oleh negara. Tapi bukan serta-merta bahwa kita itu disubsidi penuh oleh pemerintah daerah ya Pak? Enggak. Jadi untuk memenuhi tugas Palang Merah kan sebenarnya banyak kebutuhannya. Yaitu tadi bisa dengan hibah pemerintah, dengan biaya dari pemerintah. Cuma kadang karena keterbatasan PAD, keterbatasan anggaran dari pemerintah setempat, maka PMI dipersilakan ini buka bulan dana ini. Nah, dari sumber lain. Ya? Dari sumber lain juga boleh. Misalkan, Pak, saya direktur BUMN, saya direktur BMD, boleh nggak saya kasih CSR ke PMI? Boleh. Boleh. Iya. Atau Mbak Pipi ternyata punya perusahaan, ya sebagian dari dana sosialnya diberikan pada, boleh. Dengan dua tangan lah menerima. Ya bila perlu tambah tangan yang lain juga boleh. Gitu ya. Itu sebenarnya mekanismenya bagaimana penggunaannya. Iya. Nah ini setelah dana itu diperoleh oleh PMI, tidak serta-merta langsung digunakan. Tapi ada mekanismenya kalau di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Palang Merah, ya, yaitu menggunakan mekanisme perencanaan program. Ada setiap tahunnya rencana kerja yang harus ditetapkan secara organisasi melalui musyawarah. Ya kan, kalau di tingkat kabupaten namanya musyawarah kerja kabupaten. Kalau di tingkat provinsi ini yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Jawa Tengah, musyawarah kerja provinsi. Jadi ada musyawarah kerja nasional, Mukernas. Nah itu momen atau forum untuk menetapkan kebijakan 1 tahun ke depan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan PMI apa. Selain forum ini untuk menetapkan perencanaan 1 tahun ke depan,
itu adalah forum untuk mempertanggungjawabkan. Sekaligus dari mana kok PMI pertanggungjawabannya ini? Berarti dalam organisasi, di dalam forum musyawarah kerja ini dipertanggungjawabkan kegiatannya, ya kan? Terus keuangannya, ya kan? Sarana prasarananya, sumber daya manusianya. Ya, itu ditransparasikan semua. Selama 1 tahun itu dari mana pendapatannya, terus penggunanya untuk apa. Ya. Kalau di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus dilakukan yang namanya audit. Ya. Audit itu bisa audit internal, bisa audit eksternal. Ini alhamdulillah PMI Kabupaten Kebumen sudah 5 tahun lebih ini kita membudayakan menggunakan audit eksternal agar lebih akuntabel, lebih valid, sehingga masyarakat tidak perlu ragu, ya kan? Masyarakat tidak perlu punya prasangka-prasangka yang tidak baik. Ya. Kami sedetail itu kita harus melakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan harus kita transparansikan kepada masyarakat. Tentunya tadi melalui mekanisme organisasi, ya kan? Ada musyawarah kerja, ada juga rapat pleno pengurus yang dilakukan kalau di anggaran dasar anggaran rumah tangga minimal itu dalam 1 tahun itu 3 kali. Tapi kalau di PMI Kebumen alhamdulillah ini hampir setiap bulan ada rapat pleno. Ya, bahkan kalau dalam kondisi darurat, kondisi tertentu membutuhkan keputusan, itu dilakukan 1 bulan bisa jadi 2 kali. Jadi ini mekanismenya. Nah, jangan berprasangka juga yang kurang baik, karena Pak, di PMI ini sifatnya pengurusnya itu kolektif kolegial. Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat. Kolektif kolegial itu gimana? Bukan keputusan personal. Nah, jadi keputusan diambil secara bersama. Tidak ada kepentingan individu. Tidak ada kepentingan individu. Jadi saya sebagai sekretaris tidak mengambil keputusan sendiri, tapi bersama dengan pengurus yang lain. Nah, ini di PMI enaknya kayak gitu. Nah, jadi mungkin niatnya bagus, tapi kalau mekanismenya tidak bagus, bisa jadi niatan-niatan yang tidak bagus akan terbesit. Tapi ketika mekanismenya bagus, ini juga terjaga. Ya, setiap diri, setiap orang mungkin, ya kan, ada kesalahan, ya kan? Yeah. Tapi ketika itu dilokalisir dengan aturan-aturan yang ketat, organisasi itu dijalankan, mekanismenya dan sistemnya jalan, ya insya Allah lah. Ini bagian dari amanat yang dipertanggungjawabkan. Jadi pengurus PMI kan pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, Mbak, ya kan? Tapi pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Dan nggak dibayar lagi kan? Nah. Iya benar. Iya. Pengurus sekarang lah. Bayar. Gitu Pak Pipit, kalau pertanyaannya terkait dengan sumber dana dari mana saja, terus kemudian bagaimana penggunaannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya, ya kan? Dan termasuk bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di dalam organisasi ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat atau dari sekian banyak pihak. Ya, monggo, kami sangat terbuka. Ya, di undang-undangnya bisa di-download di mana-mana juga ada. Di ADRT-nya juga ada peraturan keuangan juga ada, di peraturan organisasi juga ada. Setiap tindakan di PMI ada SOP-nya. Kita juga menjangkau SOP. Ya. Udah diatur sejauh ini gitu ya Pak. Ya. Terakhir closing statement dari Pak Sekretaris mengenai undang-undang dengan keorganisasian kita Palang Merah. Silakan. Closing statement dari saya ada 2 hal. Yang satu adalah untuk internal PMI, yang kedua adalah untuk eksternal PMI. Di internal PMI, mari kita pelajari regulasi dan aturan yang ada, kemudian sampaikan kepada masyarakat dan terapkan dalam bentuk tindakan. Sikap dan perilaku kita setidaknya mencerminkan apa yang diatur di dalam ketentuan yang ada. Bagi masyarakat, mari bersama dengan Palang Merah Indonesia untuk meringankan beban bersama, tidak usah khawatir karena sudah ada regulasi yang diatur mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pemerintah. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggungjawabkan baik kepada hukum maupun kepada Tuhan. Ya. Dan ketentuan-ketentuan yang ada baik di dalam logo, ya, penggunaan logo, kemudian pemberian bantuan, ya, itu sudah ada ketentuannya. Termasuk
unit-unit kegiatan apa saja yang harus kita lakukan itu sudah ada ketentuannya. Jadi monggo tidak usah ragu ya untuk bertanya tentang PMI, tidak usah ragu untuk berderma bersama PMI, membantu PMI, bisa finansial, bisa tenaga, bisa darah, bisa pikiran, termasuk doa, ya kan? Ya, memberikan akses juga bagian dari membantu. Oh, ada petugas Palang Merah mau tugas, diberikan akses, terima kasih kepada semua masyarakat yang sudah mendukung, yang sudah membantu tugas-tugas Palang Merah sehingga Palang Merah Indonesia dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana ketentuan yang ada. Dan kepada insan Palang Merah di mana saja berada, terus semangat membantu sesama. Di atas agama ada kemanusiaan yang harus kita junjung secara bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.